Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Penuhe yang diberkati Tuhan, Penuhe Bible Teaching, pada hari ini kembali kita akan mendalami tentang moto Guru Penuhe. Dan hari ini kita membahas moto guru yang keempat, yaitu memberi dari kepenuhan, bukan dari kekosongan. Nah, untuk mendasarinya kita akan baca dari Efesus 3 ayat 19 bagian B saja. Efesus 3 ayat 19 bagian B. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Kepada orang percaya jemaat Allah yang di Efesus, Paulus memiliki satu kerinduan, dan kerinduan itu didoakan supaya jemaat di Efesus bukan saja menjadi orang Kristen yang sibuk, menjadi orang Kristen yang aktif kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi hatinya kosong, hidupnya kosong. Nah, ini menjadi perenungan dan penerapan bagi kita juga sebagai orang percaya yang juga dipanggil sebagai seorang guru, menjadi seorang gembala, menjadi seorang mentor, agar dalam kita menjalani aktivitas kita, melaksanakan, mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar, kita tidak melakukannya dengan hati yang kosong. Tetapi seperti halnya doa Paulus, supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kita bisa merenungkan pada saat kita mengajar, melakukan aktivitas-aktivitas, bahkan juga pelayanan, bahkan juga menjalani hari-hari kita dengan kondisi hati yang kosong, tidak dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, kira-kira apa yang akan terjadi? Bahwa yang akan terjadi, kita akan mudah lelah. Kita akan mudah lelah dan kita akan menjadi cepat tersinggung, kehilangan sukacita, tidak mampu menghandle emosi saat menghadapi situasi di kelas yang anak-anaknya mungkin rame, ribut, berisik. Nah, pada saat kita melakukan tugas mengajar dengan keadaan hati yang kosong, hal itu akan mudah kita alami. Mudah lelah, emosi kita, stres, depresi, burnout gitu kan. Karena emang hati kita kosong. Nah, saat hati kita kosong artinya apa? Ya, kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba menghandle anak-anak dengan emosi kita sendiri, dengan cara-cara kita sendiri, dengan suara kita sendiri. Nah, itu yang seringkali membuat kita lelah, stres, depresi, burnout. Terus habis itu nggak doyan makan. Terus ujung-ujungnya apa? Sakit. Nah, itu saling terkait tuh. Karena itu penting sekali. Paulus menyadari betapa pentingnya kita melayani dengan keadaan hati yang dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bukan dalam kekosongan. Kita kembali ke pembacaan tadi, bahwa akhirnya kita tidak akan bisa memberi dari apa yang tidak kita miliki. Ini prinsip secara umum. Kita hanya bisa memberi dari apa yang kita miliki. Dan kita tidak akan bisa memberi dari apa yang tidak kita miliki. Kalau kita tidak memiliki kepenuhan Allah dalam diri kita, ya kita tidak akan bisa memberi dari kepenuhan Allah itu. Seperti halnya matahari, hanya memberi sinarnya. Kenapa? Karena matahari memiliki sinar, gitu kan. Kalau tidak ada sinar, matahari tidak bisa memberi, gitu. Nah, kata dipenuhi dalam Efesus 3 ayat 19b itu dalam bahasa Yunani dipakai kata plero, yang artinya adalah diisi sampai penuh, meluap, tidak ada lagi ruang kosong. Artinya itu dipenuhi.
Nah, jadi pada saat hati kita dipenuhi sampai penuh, meluap, tidak ada lagi ruang kosong dalam diri kita, yang ada hanya Allah dengan semua sifat-sifatnya, dengan semua karakternya, dengan semua hadiratnya, dengan otoritasnya memenuhi kita, sehingga tidak akan ada lagi ruang kosong. Tidak ada lagi ruang emosi natural kita. Tidak ada lagi ruang iri hati. Tidak ada lagi ruang kecemburuan. Tidak ada lagi ruang takut. Tidak ada lagi ruang khawatir. Tidak ada lagi ruang yang ada dalam diri kita resah, gelisah, dan sebagainya. Karena dipenuhi itu memiliki makna diisi sampai penuh, meluap, tidak ada ruang kosong. Nah, artinya kepenuhan itu bukan hasil usaha kita, tetapi kepenuhan itu akibat dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Nah, terkait dengan hal itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal praktis yang akan kita lakukan sebagai guru penuai, agar pada saat nanti kita mengajar dengan kepenuhan, bukan dengan kekosongan. Karena itu ada beberapa langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan. Seperti misalnya, sebelum masuk kelas, kita isi dulu, baru kita bisa memberi. Nah, itulah sebabnya di sekolah penuai, kita yayasan memberikan banyak hal, menu-menu, memberikan banyak hal, cara-cara bagaimana agar setiap guru, setiap karyawan kita yang ada di sekolah penuai ini betul-betul dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Itulah sebabnya menjadi satu hal yang urgent, satu hal yang penting, satu hal yang mutlak di sekolah penuai. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas, kita sudah melakukan doa bersama. Dalam doa itu kita menyerahkan hati kita, bejana kita, supaya apa? Diisi oleh hadirat Tuhan. Kemudian juga setiap hari, mengapa kita guru-guru karyawan harus membuat renungan harian? Supaya hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan yang ada di hati kita itu akan membuat kita memiliki kekuatan dalam batin kita. Firman Tuhan yang ada dalam hati kita itu akan menumbuhkan iman kita. Itulah sebabnya menjadi satu hal yang mutlak. Bahkan kalau dibilang kewajiban, itu wajib. Karena memang sangat penting sekali hati kita ini diisi dengan firman Tuhan. Sehingga ketika hati kita terisi dengan firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, maka disitulah kita akan memiliki kekuatan. Kita akan bisa memberikan kepada anak-anak kita. Kemudian hati kita juga supaya dipenuhi firman Tuhan, diisi firman Tuhan, setiap kita ada satu ketentuan harus membuat resume PBT, penuai Bible Teaching, supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita dengar itu akan membentuk pola pikir kita. Apa yang kita dengar itu akan menciptakan suasana hati kita. Kalau yang kita dengar hal-hal yang tidak baik, berita-berita yang tidak baik, itu pasti akan mempengaruhi pikiran kita menjadi tidak baik, akan mempengaruhi suasana hati kita menjadi tidak baik. Coba bayangkan kalau kita sebagai guru atau karyawan sedang bekerja, masuk ke kelas dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, dengan suasana hati yang tidak baik, apa yang terjadi? Itu akan terimpartasi aura itu. Atmosfer itu akan terimpartasi di kelas-kelas di mana Bapak Ibu ketika sebagai guru ada di kelas. Kita sebagai karyawan ketika melakukan aktivitas kita, pikiran kita tidak baik, perasaan kita tidak baik, suasana hati kita tidak baik karena mendengar yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi juga pada akhirnya apa yang kita lakukan. Dan kita juga diajarkan tiap hari
bahkan seminggu sekali untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Kemudian setiap hari kita perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Perkataan kita itu yang akan bisa baik itu menguatkan atau melemahkan, baik itu menghidupkan atau membunuh perkataan kita. Sehingga kalau kita sebagai guru, sebagai karyawan, mulut kita penuh dengan firman Tuhan, perkataan kita akan menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang bisa kalau orang salah dia bisa diingatkan dan dia bisa menyadari kesalahannya. Bukan perkataan yang menghakimi, bukan perkataan yang mencaci maki, bukan perkataan yang memfitnah, bukan perkataan yang memprovokasi, tapi perkataan yang membangun, perkataan yang menegur kalau ada yang salah, perkataan yang menghibur kalau ada yang berduka cita, perkataan yang menguatkan kalau ada yang lemah. Dan itu semua hanya bisa kita lakukan kalau mulut kita penuh dengan firman Tuhan. Dan itulah sebabnya sangat penting bahwa setiap guru kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena di atas sudah disampaikan bahwa kepenuhan itu bukan upaya kita, tapi kepenuhan itu merupakan akibat dari hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting bahwa sebagai seorang guru, moto memberi dari kepenuhan, bukan dari kekosongan, itu menjadi satu bagian yang penting yang harus betul-betul kita perhatikan, yang harus betul-betul kita lakukan, karena itu yang akan membuat kita mampu hadir di hadapan anak-anak dalam kepenuhan. Artinya apa? Kita dipenuhi firman Tuhan, hati kita dipenuhi firman Tuhan, mulut kita dipenuhi firman Tuhan, telinga kita banyak mendengar firman Tuhan, sehingga saat kita berkata-kata kepada anak-anak, kepada sesama, itu akan memberkati mereka, akan membangkitkan iman mereka, akan bisa mengubah kehidupan mereka melalui kata-kata kita, melalui perilaku-perilaku yang kita contohkan akibat dari hati kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai guru, kita sebagai mentor, mari kita sadar, kita hanya bisa memberi ketika hati kita sudah penuh. Ibaratnya sebuah botol, dia tidak akan bisa menuangkan air ke dalam gelas, yaitu gelas ini anak-anak kita, dan botol itu adalah kita, kalau botol itu tidak diisi oleh Allah, tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan itu akan membuat kita bisa menjalankan peran kita sebagai gembala, sebagai mentor, dan itu akan membuat tugas kita dapat kita laksanakan dengan baik. Karena itu, mari tetap menjadi guru yang smart teacher, yang beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Karena hanya bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Mari menjadi guru yang memberi dari kepenuhan, bukan dari kekosongan. Tuhan Yesus memberkati.